Kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulakan kaji, kita pasang niat untuk belajar perkara agama. Semoga apa yang kita lakukan diterima sebagai amal soleh dan diberikan oleh Allah Ta'ala keselamatan dunia dan akhirat. Begitu juga sahibul bait, rumah yang kita singgahi ini. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan tadi sampai kepada roh yang dituju. Begitu juga dan keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridwaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Al-Majlisul Khamsun, kajian yang ke-50 dari kitab Durratun Nasihin. Ya, penyusunnya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Hubawi tentang fi bayani sabri Ayyub alaihi salam, kesabaran Nabi Ayyub. Jadi kita nih kalau ingin belajar sabar, tengoklah orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala saja pun diuji. Macam Nabi Ayyub itu kan Rasul Allah. Iya, berat. Jadi ada orang kata cocoklah jadi Rasul. Dia dapat banyak nikmat. Seperti contoh Nabi Allah Sulaiman menjadi seorang raja. Pengikutnya banyak, lahan wilayahnya luas. Yang ditaklukkannya bukan manusia saja, bahkan jin dan para hewan. Udah itu lagi ada para nabi itu yang berkoneksi, berhubungan dengan alam-alam yang di luar alam manusia. Seperti dengan alam malaikat, ya, alam-alam jin, itu biasa. Tapi tantangan mereka pun yang diimbangnya itu pun bukan sembarangan. Maka kalau kita memahami untuk kesusahan hidup ini, sering kita membandingkan yang susah supaya kita tenang. Jadi bukan berarti orang yang dekat kepada Allah ujian tidak tambah. Nah, orang yang tambah dekat kepada Allah kadang dengan kualitas imannya ujiannya nambah. Supaya ibaratnya evaluasi nilai yang keluar pun menambah. Begitu. Seperti itu. Waskur, ini surahnya surah Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur abadana Ayyuba iznada rabbahu anni masaniya syaitanu binusbin wa azabin. Waskur, dan sebutlah olehmu, ingatlah olehmu abadana, hamba kami Ayyub. Jadi Allah langsung mencap Nabi Ayyub itu hamba. Ya. Semua kita ini hamba. Ya. Tapi kalau udah ada pengakuan itu lebih tahqiq lagi. Lebih klop. Macam kalau guru ada mengakui murid itu murid aku, berarti udah tahqiq. Macam Bunda Haji Anissa ini guru saya. Iya. Tahqiq berarti pernah dulu sekolah di situ gitu. Tadi saya jumpa dengan Pak Ismet. Waktu saya ke
pematang tolang. Kan hari ini jam 6 tadi almarhum Ustaz Ramsal, Allah yarham, meninggal. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini nanti ba'da juhur kubukan di apa kan Ustaz Ramsal. Memang sompat ugo. Ustaz Ramsal. Ustaz Tagap itu, Ustaz Bosa, Kabupaten Batubara. Iya, seimbang juga lah dengan Allah yarham Ustaz Wahid, Ustaz Saripudin Al-Hamidi, Sembang Siana. Nah, iya, jadi tadi jumpa dengan Pak Ismet, jadi kan ditanya buat ini murid bapak dulu nih, iya katanya. Saya tadi jumpa sama dia dulu ngajar saya tauhid. Dia mengajarkan saya baca tulis, udah ajarnya lah. Guru-guru awal pasak bumi itu tak kan mungkin tahu yang tinggi-tinggi itu kalau dasar tak tahu gitu kan. Jadi karena ini babnya kajian agama mungkin lain lagi. Istilahnya kamarnya lain. Itu aja. Karena ada pendalaman begitu saja. Jadi ketika Allah Ta'ala mengaku macam di dalam surah Al-Isra, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sebut subhanalladzi asra bi abadihi. Abdun juga disebut. Abdun, hamba. Jadi kita nih sebetulnya memang hamba. Cuman ada yang karena kesombongan dirinya dia tak mengaku diri hamba gitu. Ini langsung Allah Ta'ala kasih sempatkan ini hamba. Makanya kalau belajar online itu pengakuan tahqiq dari guru payah. Karena dia kan tak tatap muka, tak bersentuhan. Jadi yang betul dapat ilmu itu yang duduk, yang ada pengakuan. Kalau seandainya katanya, aku belajar sama Ustaz Somad, di mana? YouTube. Nggak tahqiq ilmu. Nggak bisa dipertanggungjawabkan dalam tanda kutip. Mungkin apa yang dipaparkan Ustaz Somad itu betul, tapi cara dia menangkap salah. Begitu. Itu bedonya. Bedonya kalau kita itu langsung dia istilahnya, kalau sekarang ada istilahnya daring dan luring. Langsung di sini, di tempat itu. Dan perjuangan untuk datang ke tempat itu pun luar biasa. Macam Hajah tadi kan, gak sempat datang kemari dengan segala kesibukan. Karena ada yang hendak diusaikannya. Nah kita pun begitu juga, jadi tidak hari Senin. Maka Bunda tadi tanya ngajar. Karena jadwal saya sini, permisi nggak masuk lah. Karena sebetulnya udah 8 tahun saya tak mengajar Al-Mukhlisin tuh. Asbab saya memasukkan anak situ, akhirnya Ustadz Jalal pun yang mengajar tahfiz itu datang ke rumah. Ngajar lagi lah. Ilmu itu ada. Iya, dulu kan Latif sempat saya ajar. Ini sekarang dia apa? Labruku ada juga. Jadwal untuk anak. Ada masuk. Ya mukhlisin. Tadi jumpa dengan Ustadz Dadang, tanya-tanyanya juga jadwal. Karena guru-guru agama nih yang mengajar bab-bab kitab ini udah agak kurang anak-anak. Termasuk tadi Ustadz Firdaus pun, Ustadz Firdaus kan di sini. Dia pun nanya saya, enggak mengajar usul fikih di mana Simpang 4. Wah banyak bona. Tak tekoja saya. Saya biasa biiznillah Allah titip joki daripada taklim nih. Karena kalau seandainya saya tiba-tiba apa namanya nih mengajar balik dekat jam 2 itu, jam 1.45. Belum saya ndak salat, ndak mandi, ndak makan, ndak ngulas kitab lagi. Tak tekoja. Makanya saya sering Bunda itu seminggu itu cuma 4 hari saya masuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu tak bisa. Jumat saya sudah mulai sibuk. Karena Allah yarham Ustadz Amrin menitipkan amanah sama saya mengisi masjid dia. Subuh. Jadi sebelum subuh udah sih tukang solo. Balik tukang jemput anak, antar sekolah. Udah kang siang kang khutbah. Habis khutbah kang ngisi taklim Jumat. Masjid Raya ada, satu lagi jadwal di kampung. Itu jadi tak kerja malam tuh kadang saya ke Bogak-Sebogang. Naik sampan lah. Macam pendekar buat senawat naik sampan. Turun sop gitu. Yang lebih terasa lagi bahkan dua. Hendak mendaki masjid itu dulu berpasih. Dulu sekarang udah cantik. Wah, itu jadi perjuangan. Karena betul loh, memang akhir-akhir zaman nih dalam bab-bab agama informasi itu banyak, tapi tidak tahqiq. Tahqiq itu maksudnya ada pengakuan yang lebih haknya. Tahqiq itu dari kata haqqaqa yuhaqqiq tahqiqan. Jadi betul-betul mendalam. Begitu.
Dah, balik kita cerita dengan Nabi Ayub. Jadi Allah sebut wazkur abadana Ayyubah. Huwa ibnu Ais. Ais ini saudaranya sih. Kalau kita tengok Nabi Ishak itu ada apa ya? Punya anak namanya Ais. Alaihi salatu wassalam. Jadi Ishak anaknya itu Ais. Ais ini anaknya Ayub. Tapi ada juga siapa Ishak ini punya anak namanya Yakub atau ikonal Israel. Iya, Israel itu sebutan kepada Nabi Allah Yakub. Nah, Yakub itu apa namanya? Punya anak 12. Salah satunya namanya Yusuf. Nah, jadi keturunan daripada Nabi Ibrahim ini banyak jadi nabi. Nabi Ibrahim punya 2 anak. Cuman 2 anak. Ismail sama Ishak. Tapi dari Ismail Ishak ini banyak keturunan Nabi. Itulah keturunan barakah. Bukan perkara banyaknya tapi keberkahannya. Jadi jangan besar di hati yang sedikit anak. Dan jangan besar di hati yang tidak dititipkan keturunan. Karena Allah Ta'ala mengasih berkah ada yang lain. Mungkin dia mencukupkan keperluan yang lain. Ibaratnya ada anak angkat dia, ada yang mendoakan dia. Begitu. Kebanyakan 14. 14. Nah, mudah-mudahan yang 14 itu keturunan berkah. Amin. Begitu tuh. Iya. Iya. Iznada rabbahu, ketika dia memanggil Tuhannya. Iznada rabbahu badalun min abadina, badal daripada hamba kami. Itu maksudnya Tuhannya si Ayub. Wa Ayub atop bayan lahu. Anni masania, sesungguhnya aku menyentuh kesulitan asyaiton. Jadi syaitan itu mendatangi si Ayub. Binusbin, bita'abin, dengan kecapean, wa'azabin, dan ujian. Jadi memang Allah titip kepada setan pada saat itu untuk menguji. Kalau sekarang kan setan itu nggak bisa. Ngapu-ngapuan kita setan tak bisa. Setan tak bisa ngapu-ngapuan gitu. Jadi pada dasarnya memang setan tak bisa ngapu-ngapukan karena semua izin Allah. Iya. Ya kan gitu. Iya, izin. Di zaman itu dulu Allah titipkan kepada si setan, nah kau coba si Ayub. Sebatas hebat kau mencoba dia, kau tengok bagaimana dia bersabar. Iya. Jadi di setan itu pada saat itu dibuatnya tanaman si Ayub gagal panen semua. Ribuan hektar punya dia. Bukan tanggung. Nabi Ayub ini kayu. Iya. Ternak dia ribuan ekor mati. Mati, bukan tanggung. Udah itu lagi anak dia selusin 12 tertimpuk bangunan besar, mati semua 12. Dan badan dia dicoba oleh Allah Ta'ala dengan penyakit. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Dan 4 istrinya, 3 lagi. Satulah yang bertahan sama dia. Itu namanya Rahmah. Rahmah ini punya rambut panjang. Udah begitu lama, suatu saat anda makan pun payah, jualnya rambut. Pada saat itu jual rambut. Dipotongnya rambut panjang dia yang cantik. Dari dulu waktu zaman kayu diurus. Untuk menukah, kasih makan roti. Supaya bisa makan. Dan dia dikucilkan di kampung. Karena dianggap sebagai penyakit kutukan. Itu cerita begitu. Jadi menuapilah ke dalam hutan. Walaupun ada yang mengatakan tak cocok para nabi itu dikasih penyakit seperti itu. Maha suci Allah dan untuk derajat ketinggian marwah para nabi tak cocok dengan penyakit katanya parah kulit sampai kepalanya itu ada ulat. Ketika dia sujud jatuh ditampung masuk lagi. Wallah alam. Itu kisah-kisah yang beredar. Tapi apakah seperti itu? Ada ulama yang membantah. Tak seperti itu. Wa huwa hikayatun likalamil ladzi nadahu lahu. Dan dia itu hikayat bagi perkataannya yang dia memanggil Allah, ya. Akannya baginya. Walaula hiya laqala innahu masahu wal isnadu ila syaitan imma li anna Allah Ta'ala masahu bizalika lima fa'ala biwaswasatihi. Jadi adapun perkataan setan menguji dia itu bukan Allah mengizinkan. Jadi setan itu tidak bisa mencelakakan manusia. Setan itu tidak bisa mencelakakan manusia. Karena begini. Kalau ditengok dari kajian, yang kemampuan setan itu cuma menggoda.
Menggoda. Perkataan itu. Jadi ditanamkannya takut sama kita. Ditanamnya takut miskin. Kalau kau tidak kaya, kau buat apa yang kusuruh. Lalu ditanamkannya ibaratnya awak tak goma dengan uang. Uang tuh kaya daripada kita. Lalu setan menanamkan. Kau tuh ditandingi. Kau. Iri dia. Celakokan dia. Lalu kita nurut. Berarti bukan si setan yang membuat itu, kita. Menjadi anak buah setan untuk mencelakokan orang. Makanya nanti di hari kiamat setan melepas diri. Apa perkataan dia di hari kiamat dalam Al-Quran juga disebutkan. Aku tak bisa mengapu-ngapuan kau. Aku cakap kau yang salah, kau yang ada ikut. Aku kan cuma cakap aja. Aku yang suruh buat begini kau lakukan. Mabuk kata aku kau ikut. Tapi kalau kau tak mabuk, bisa aku pemaksa kau? Tidak, salahkan diri kau. Pada saat itu setan lepas tangan. Ya, mabuk, membunuh di panas-panasnya hati awak. Awak bunuh orang tuh. Bukannya setan yang membunuh, tak bisa. Kojo mematikan makhluk itu Allah lewat malaikat Israel. Nah, untuk mempercepat kematian dia, digawakan setan kita untuk membunuh orang lain. Maka kalau model-model sihir yang ada di kampung kita ini kan, ada dia modelnya dengan sugesti, ada juga dengan model racun. Dimasuk di minuman, bukan 6 silan ini contoh. Bukan yang ini ya, contoh. Jadi dimasuk je minuman tu, suatu yang tak nampak oleh mata, kayak tawar, menurut ilmu medis pun tak nampak, entah daripada bulu-bulu bambu atau apa nama tu, dui-duinya itu, apa dan sebagainya, campur diminum, sakat, batuk darah. Entah apa-apalah modelnya, wallahu a'lam. Terus sekarang kan udah dibongkar tuh buat yang di Facebook tuh, pesulap merah apa semua tuh yang seperti itu. Jadi balik cerita tentang Nabi Allah Ayub. Jadi Nabi Ayub ini saking kan marah dia menanti bini ini tadi, ya lama datang. Dia udah kepayahan. Lalu dia bercakap, kalau baliklah si Rahmah tuh, aku dera dia 100 kali. Padahal si Rahmah tadi, bininya yang tinggal tadi adalah dia menjual gambut, kepayah nak cari makan. Dia lah yang menjadi tulang punggung pada saat itu. Rupanya balik, ditengok biiznillah sebelum balik, Allah munculkan namanya air. Di bawah tempat dia sakit itu. Lalu mandilah Nabi Allah Ayub, mandi, minum, kulit aja dibagus. Balik lebih ganteng daripada dulu, 20 tahun yang lalu. Ini udah tua nih. Jadi masuk si Rahmah, istri Nabi Allah Ayub, kata, kau ni siapa? Aku Ayub. Tak mungkin lagi aku ini. Jadi ceritanya bagaimana sehingga percaya. Allah membuat sabu aku begini begitu. Rupanya Allah ingatkan balik. Allah ingatkan balik, kau ada janji. Balik bini kau pukul dia 100 kali. Karena dia sudah, inilah cerita bab nazar. Ya, kalau udah janji sama Allah tak bisa dipungkiri. Jadi rupanya datang rasa sayang dia, rupanya dia telat karena tak tahu. Nabi sendiri juga tak tahu. Bahwasanya dia tujuan itu adalah untuk menjual gambut supaya dapat makan. Tak tahu dia. Akhirnya karena agak onggan bawagat Nabi Ayub nak memukul bini sekali, Allah ilham, Allah kasihlah, Allah gambarkanlah sama dia. Apakah wahyu, apa dan sebagainya. Kumpulkanlah 100 batang lalang. Rumput 100, kau ikat, sekali pukul. Berarti kan lepas. Ibaratnya kalau kita nazar nih kadang-kala kan kampung kita nih, lupa apa dinazarkan. Akhirnya doa arwah junjungan. Itu sebetulnya cuman penangguh sebelum ingat. Kalau ingat tetap dikojokan. Ada utang kita nazar, kita sakit-sakit tak sembuh. Segala urusan pula ada aja penghalang. Berarti ada suatu tanya sama uang-uang paham nengok itu. Kau ni macam ada suatu nazar yang tidak tuntas. Jadi akhirnya biiznillah dibuatlah doa arwah junjungan. Tadi Bantai sebelum tadi saya sana adalah budak uang simpang sanam tuh. Bawa doa arwah junjungan, dia mendoakan dia Ustaz Rena Amsal. Udah nih doa arwah junjungan. Masuk dalam tarikot-tarikot ya. Bahauddin Naqsabandi gitu ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini nomor aus. Iya, aus. Iya. Iya, jadi Ustadz Nasir Akram LC kono lambung bau sombu semalam. Ustadz Nasir Akram LC yang pengurus di apa itu kan yayasan. Yang punya
Travel Gadika, ya. Jadi cerita semalam ada namanya Buya Zulham, pengurus di situ juga bahasanya. Ustadz bisa kena lambung, kata dia. Nah, itu rasa dia tuh. Kenapa begitu? Kalau datang kang taklim kan kasih minum, kasih makan. Iyo, saya katakan, saya sendiri Ustadz kadang kan malu nak makan situ. Bawa ke rumah, yang di rumah makan. Kadang-kala ada yang mengidang tukang minum, bukan menolak, tapi mungkin karena moga hati jamaah tuh. Yang dikasih asam-asam. Kopi mik. Apa nih? Enggak, merkisah enggak ada kopi mik. Apa lagi tuh? Cappuccino. Kan crunchy apa nama istilah pod awak itu tak apa. Cuman namanya orang tuh sayang bela awak minum juga lah. Kadang kalau malam saya minum tuh agak lama saya agak tidur. Karena apa sikit. Bagus air putih kalau gitu. Ya. Air putih pula semerek aja pula anak yang lain. Jadi penyakit pula yang lain. Entahlah. Namanya dia tidak mengamalkan hadis mayyuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian muliakan tamu. Jadi muliakan tamu, bontangkan tika, sambut dengan penyambutan yang baik. Dan kita sebagai tamu pula punya akhlak mendoakan sahibul bait, apa hajat begitu tuh. Karena Islam ini adalah agama yang menitik beratkan kepada tata keramah sebetulnya. Yang di agama lain sebetulnya kalau kita tengok secara sempurna tidak. Karena kalau dibaca-baca seperti Injil, apa dan sebagainya. Contoh dalam surah An-Nur itu. Surah An-Nur. Baiknya kita tidak mengunjungi uang dalam 3 waktu. Bangkit tidur, maksudnya pagi betul, tengah hari, sama juga dengan malam. Maksudnya pada saat kita mengotuk kamarnya itu, dia terbuka lagi auratnya. Ada babnya. Makanya kalaupun Anda mengunjungi, minta izin lah. Izin. Itu dalam surah An-Nur dibahas. Masalah aurat. Dan kalau bangkit tidur kan kadang-kadang terbuka. Begitu gue siang. Begitu juga di rumah itu. Ya. Bahkan bab untuk omak dia sendiri pun kalau ada kamar itu minta izin. Karena mengatur masalah adab. Udah itu adab bukan daripada kami yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Itu. Bahkan adab juga diajarkan dalam hadis Rasulullah, mayyuminu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kau beriman kepada Allah dan hari kemudian, salah satu tandanya adalah dia berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Pilihan hidup ini cuma itu. Kalau kombu yang tak ada manfaat, lebih baik diam. Begitu. Jadi kita ini untuk yang baik termasuk juga zikir. Zikir yang paling ringan dan paling bogat di sisi Allah dan timbangannya itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ditambah wa bihamdihi lagi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin seperti itu, tapi dalam yang kitab-kitab lain tak ada wa bihamdihi ya. Gitu. Tetapi itu kalau kosong. Kalau taklim jangan pula baca itu, mengganggu. Karena taklim itu amalannya lebih tinggi daripada amal-amal yang lain. Seperti zikir, sholat sunat. Taklim dongah saja sama lebih baik itu daripada sholat 100 rakaat. Begitu. Karena amalan taklim itu amalan kaki, amalan mata, amalan telinga, amalan perhatian, hati dan sebagainya. Seperti itu. Dah, balik kita cerita tentang masalah si iblis tadi. Jadi iblis itu, setan itu, dia bisikkan dalam hati manusia agar manusia itu terus digorakkan. Kan kita nih, manusia ini kalau soalnya jadi katun gitu kan lama-lama tergorak aja dia. Itu aja. Ibaratnya macam awak tak goma dengan tetangga. Itu aja dibisik dalam hati awak. Ini panas lah. Digesek terus. Ya, sama dengan pasangan. Awalnya tak bersyukur, digesek lagi. Tak bersyukur. Berkelahi je dia. Udah cerai, minta balik. Lagi bersama, minta cerai. Habis tolak, gilo jando. Berapa banyak orang datang ke rumah, itu aja kasusnya. Poneng jadinya. Karena memang cemana ya, memang ujian hidup. Jadi kalau udah habis tolak 3, udahlah. Cari hal masing-masing. Kalau Nabi SAW berkata, Nabi Muhammad SAW, ini dalam kitab Durratun Nasin, biasanya dianjurkan untuk berselawat. Man shalla alayya marratan, siapa yang berselawat kepadaku sekali aja. Saralah zambalahu, jadilah bagi dia tidak ada dosa
bagi dia. Maksudnya zarratan wa habbatan. Zarratun wa habbatan. Zarratun wa habbatun. Sebesar zarrah dan sebesar biji sawi. Ya, sekecil apa. Jadi begini, tentang fadilat tentang salawat ini memang ada yang mengatakan apa namanya itu. Nabi Muhammad SAW tentang keberkahan Allah dan para malaikat pun bersalawat kepadanya. Bukan cukup dengan selawat saja nih. Maksudnya dia ngikut Rasul dengan rasa cinta dan mengikuti apa yang diperintahkan Rasul. Jadi salawat dia itu berisi. Kalau hanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu dia tak salat juga nggak betul. Karena kata dia bersalawat kepada Nabi, harus dia contoh Nabi. Arti salawat kan Allahumma shalli, ya Allah berikan rahmat agung. Bukan Allah bersalawat itu berdoa ya. Salawat itu ada 3. Salawat Allah itu rahmat agung Allah, rahmat takzim. Salawat para malaikat, ya ampunan. Ya. Salawat manusia minta apa namanya itu? Minta salawat ya. Salawat itu minta rahmat, mintakan rahmat. Jadi ada 3. Jadi kalau Allah bersalawat, sama siapa Allah bersalawat? Apakah Nabi Muhammad menjadi Tuhan? Dia tidak. Allah bersalawat artinya Allah memberikan rahmat. Nah, jadi Allah memberikan rahmat. Jadi dikatakan di sini, siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali aja, tidak ada dosa dia. Tidak ada dosa dia. Kok bisa begitu? Ini maksudnya dosa zanbun bedo dan kabair ya, dosa besar. Zanbun itu dosa-dosa kecil. Jadi setiap orang melakukan dosa dari antara satu amalan dengan amalan ini hapus. Makanya baiknya ketika kita habis sholat, pasang niat, Anda ke sholat berikutnya. Jadi kalau agak-agak telat kita sholat, kita nggak dihukumkan dosa. Maksudnya gini, habis sholat zuhur, ya Allah sampaikanlah aku asar. Sampaikan umurku. Iya, untuk asar, sholat asar. Asar habis asar kan, ya Allah sampaikan umurku, aku agar bisa sholat di maghrib. Maghrib itu juga ke isya. Isya ke subuh, subuh ke zuhur. Jadi seakan-akan dia tetap sholat, karena menanti sholat. Nah, itu. Dan itu kalau lewat waktu tak dosa. Kalau kita lewat waktu tak pasang niat begitu tuh, andai kata tak pasang niat untuk mengojokan, meninggal kita, mati kafir. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kana kafara jiharan. Siapa meninggalkan salat secara sengaja dihukumin kafir yang nyata. Ini masuk ibaratnya waktu zuhur nih kan. Habis azan. Tutak tutek. Kojo kita lah kita petontukan, tapi tak ada terpikiran nak salat. Tapi kalau ketika azan kita pasang niat, ya Allah, udah azan. Akam jam 2 orang aku sholat. Berarti dia kan ada penantian, namanya azam. Boleh. Tapi kalau tak ada pasang niat begitu, tiba-tiba dia meninggal, dia mati kafir. Kafir itu kufur nikmat. Ya, bukan kafir keluar daripada Islam ya. Wah, kufur nikmat ya. Jadi menurut hadis ada. Jadi caranya supaya kita selamat, ini tadi subuh tadi, pasang niat, ya Allah sampaikan zuhur. Zuhur kan sampaikan asar. Kombo kita dalam habis sholat itu. Dalam tafakur. Iya selesai. Ya Allah, sampaikanlah aku asar. Begitu. Ya, jadi antara itu kalau dia melakukan dosa, ibaratnya dia ngegosip gitu kan, atau membawa apa dan sebagainya, insya Allah diampunkan Allah. Walaupun dalam kitab Al-Kabair katanya bahwasanya gosip itu termasuk dosa besar, harus taubat. Ya. Wafil khabar dalam hadis, izamata waladul abdi, apabila mati anak seorang hamba, kalau Allah Ta'ala lil malaikah, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, aqabattum samarata qalbihi, apakah kalian mengambil buah hatinya? Ya. Fayaquluna na'am, malaikat ditanya, iya ya Allah. Fayaqulullah Ta'ala, maza qala abdi, apa yang dikatakan hamba aku tadi ketika anak adi dicabut, kalian ambil. Apa katanya? Fayaquluna hamduka. Mereka berkata, hamadaka, dia memuji engkau. Hamadaka wa syakaraka, dia bersyukur kepadamu. Istab'ala, istarja'aka, dan dia mengembalikan itu semua kepadamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, bana yabnu Ibnu li abadi, binalah untuk hambaku, bangunlah oleh kalian untuk hambaku, baitan fil jannah, rumah di surga.
Jadi kalau ada orang, anaknya meninggal, yang dilakukannya 3. Pertama dia memuji Allah, alhamdulillah ya Allah. Lalu dia bersyukur, terima kasih Allah, udah engkau titipkan anak. Lalu baru innalillah. Jadi menurut kitab ini innalillah belakangan. Ini kita itu duluan. Iya, ya tak apa-apa. Artinya kan tetap diamalkan juga, tapi tidak 3 gitu. Kalau orang yang ingin di surga dibangun rumah, istana, harus 3 yang dilakukannya. Tapi rasanya kok kita melakukan alhamdulillah. Tidak dilazimkan, gitu. tidak dijaharkan. Ah, Alhamdulillah ya Allah, engkau udah titip anak sama aku. Pada dasarnya aku ini nggak punya anak. Nggak ada yang kita punya di dunia ini kan. Ya, apapun tak ada punya kita, dititipkan. iya. Alhamdulillah ya Allah, sudah pernah engkau titipkan kepada kesempatan itu menjadi orang tua. Berapa banyak orang rela keluar banyak uang, duit agar bisa mendapatkan keturunan. Usaha dia berobat kesan kemari. Kita cuma titip Allah hamil, lalu jadi ibu. Itu kan suatu kenikmatan tersendiri itu jadi oma. Jadi dalam kitab nih segala puji, alhamdulillah ya Allah. Bersyukur aku kepadamu. Bau cok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dibangunkan rumah di surga. Disuruh Allah. Kenapa kita tak apa begitu? Itulah bogat itu. Maka orang yang bisa melakukan begitu itu dibangunkan Allah Ta'ala rumah di surga, istana di surga untuk dia. Ya. Jadi kalau ada orang cuman istirja saja, daripada yang 3 ini tadi tak dapat lah. Wallahu a'lam. Tapi mungkin dalam kitab lain mungkin dapat. Kurang gitu, kurang. Di wasammuhu dan namakanlah oleh kalian. Nama itu Baitul Hamdi. Istana itu namanya Baitul Hamdi. Di surga itu ada kapling-kaplingnya. Kalau di sini kan perumahan apa, Sirina Spa, rumah akasia gitu tuh. Kalau itu tuh lingkungannya itu namanya Baitul Hamdi. Baitul Hamdi itu, iya, anaknya meninggal, tempat kampungnya itu nama Baitul Hamdi. Surga, tapi kampung dia tuh, negeri dia tuh dinamakan Baitul Hamdi. Istana pujian. Walaupun dia dikasih ujian, dia tetap memuji Allah. Dan ini tidak berlaku untuk anak saja. Semua ujian. Ya. Saya dalam tiga minggu yang lalu jatuh saya dari tangga rumah. Jatuh. Iya rumah. Belum ponoh, belum ngumpul lagi nyawa. Turun deh tangga. Pas pula diminyak kan jadi itu minyak kan. Licin. Iya, licin. Iya, untuk kamar di atas untuk saya. Mana? Di atas tuh ada loteng satu. Ada. Udah ada. Supaya kalau anak-anak tak mengganggu. Oh, entah ada istirahat, entah baca kitab, apa dan sebagainya. Karena anak-anak saya yang kecil itu kadang-kala dia mau manjat-manjat. Kadang diduduk kitab tuh. Nah, kalau sempat duduk dia tuh bekas kencing, apa tak kitab tuh bawa kencing. Namun budak-budak. Macam mana ndak awak apa kan gitu awak lah yang berakal jadinya. Jadi kadang-kadang yang ribut-ribut namanya anak baru tumbuh. Do re mi fa sol la si do. Ayo sama dengan anak Bu Aja ni Pak Fahmi. Sebahayalah kami satu lokal. Jadi itu ganggu dah di atas. Belum pono nyawa turun. Belum nyatu lagi. Belum konek turun. Beda upo kan ada minyak tadi. Atau belok lengkel lah. Ini sini agak pantai semalam karena air saya tak jalan kata orang rumah ni jang digosok ni kamar mandi ni agak licin sikit itu dia. Balik agak apa sikit. Jadi maksud saya iya agak sakit lah. Jadi bahasanya gini. Aduh tercetus di dalam hati saya. Mungkin Allah Ta'ala nak kasih sakitnya supaya awak senantiasa ingat kepada dia. Si sakit. Supaya kita ingat sama dia. Ingat kembali, ya. Jadi apapun. Karena saya ini ngisi-ngisi taklim, kadang di bawah belakang motor, bantai lah jalan-jalan lintas, petata lah apa semua. Bantai pula tak pakai kacamata apa lain sebagainya. Masuk abu sebelah ini, aku agak megah. Sebelah kiri. Apa kata kawan tu? Awak ni kalau ngajar ni mata sama mulut ni penting betul ni kata dia.
Pantai pula satu agak merah. Fikir orang awak, kenapa pula merah tu? Semalam tu boleh lihat Instu. Kata kawan tu paten rotu kata dia. Udahlah tak ada rotu, tak ada. Instu pun jadi. Jadi balik cerita tentang Baitul Ham. Apapun ujian sama kita, yang pertama diucap Alhamdulillah ya Allah. Mata, begitu juga. Kaki, kesehatan badan, umur yang tua, lemasnya, ujian yang lain sebagainya. Gua tua belum. Makanya itu ada disediakan baitan fil jannah, rumah di surga. Wahab bin Munabbih kala wajadatu fit Taurati. Jadi si Wahab Munabbih ini suka membuka-buka Taurat. Ya, aku dapati dalam kitab Taurat arba'ata usturin mutawaliyatin. Empat sitir, 4 kitab gitu, 4 kajian yang berhubungan. Ahadaha salah satunya man qara'a kitaballahi ta'ala fazanna alla yaghfira lahu fahuwa minal mustahzi'in bi ayatillahi ta'ala. Siapa yang membaca kitab Allah, maka dia menyangka Allah tidak akan mengampunkan dosa dia, maka dia termasuk orang yang mengolok-ngolok dengan ayat Allah. Jadi kita ni ketika sudah mengaji harus bersangka Allah mengampunkan dosa kita. Seseorang kalau dia merasa dia berdoa, doa tak sampai, dia sedang mengolok-ngolok ayat Allah. Salah satu bontu doa itu tak sampai, ya. Seseorang tu ragu dengan doanya. Sampai tidak doa aku ya, sampai tidak amalan aku ya, diampunkan Allah tidak dosa aku ya. Tak boleh. Tak boleh. Ketika kita sudah ragu, tak sampai. Allah itu selagi kita ni hidup sesuai dengan sangkuan kita. Ya. Allah itu sesuai dengan sangkuan kita. Kalau tak dikabulkan di dunia ni, Allah kabulkan di akhirat. Jadi jangan katuan, Allah ni tak dikabulkan, ni pula doa aku. Allah simpan, mungkin tidak pas di dunia ni. Allah sediakan di akhirat. Kenapa aku udah begitu lama doa tak kabul-kabul? Jangan. Jangan hadir rasul gitu. Itu apa yang didapati oleh Wahab bin Munabbih dalam kitab Taurat, dibahasnya orang yang baca kitab Allah tapi dia sendiri menyangkok Allah tak mengampunkan dosa dia. Dia lagi mengolok-ngolok ayat-ayat Allah Ta'ala. Udah itu lagi, wasani yang kedua, man tawadha'a li ghanin la ghanahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Barang siapa tawaduk bagi orang kaya karena kayanya, maka telah pergi 2/3 daripada agamanya. Jadi kita tawaduk mengandalkan diri sama orang kaya, 2/3 agama telah hilang pada diri dia. Karena dia memandang uang itu karena agama. Orang kadang memenuhi undangan, kayo sepalan tu. Tiba-tiba kalau kendui, karena orang kayo makan sadap nih. Itu karena itu tuh. Sulusadinihi 2/3, bukan 1/3, 2/3. Berarti cuma tinggal 1/3 agama kita. Artinya iman kita tuh tinggal 1/3, agama kita tinggal 1/3. Sampai berapa lama? Iya, artinya kalau kita bertobat, baliklah. Tapi hati itu harus dihilangkan. Kita harus memandang manusia itu kaya itu Allah kasih. Itu harus. Tapi memuliakan dalam tanda kutip. Ini kan bab harta ya. Kalau memuliakan bab akhirat itu lain lagi. Kalau memuliakan karena agama orang itu bukan karena ria gitu ya. Dia itu urusan dia sama Allah lah. Urusan kita takwalah si polan tu kau tengok. Ingin aku seperti itu gitu. Tak apa-apa. Tengok orang tu rajin walaupun dia bumo tapi rajin ngaji kesan kemari. Rajin solat. Rajin bersedekah. Rajin berbuat baik. Rajin berzikir. Rajin baca Quran. Khatam Quran. Nah itu. Kita tawaduk sama dia tu gara-gara itu. Tak apa-apa. Itu mau menyempurnakan agama kita. Kadang yang suka kita dengan yang baik-baik. Iya. Nah. Wasalisu yang ketiga, man hazana ala ma fatihi, man hazana ala ma fatahu, man hazana ala ma fatahu, sakhtu qada'i rabbih. Dan yang ketiga, barang siapa bersedih atas sesuatu yang luput akannya,
Sakhoto qada'u rabbih. Gugur ketentuan Tuhannya, maksudnya gimana nih ya. Jadi dia bersedih atas apa yang luput padanya. Oh berarti qada' rabbi, kasih sayang Allah Ta'ala itu gugur untuk dia. Kalau sukhtin itu juga bisa marah. Kalau kita berdoa begini ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Murka itu. Sakhata itu juga marah Allah. Jadi kalau kau hilang satu, hilang rumah gitu, sedih dia. Allah marah. Yang hilangkan itu kan aku. Kalau aku buat itu tak hilang kan tak hilang. Tapi kau usaha cari. Bukan tak terima. Terima juga. Tapi Allah suruh cari. Dalam rangka Allah Ta'ala itu hendak menguji. Ibaratnya kereta hilang buat aduan. Kalau polisi tak buat kojo, ya itu urusan dia. Kojo kita udah buat pemberitahuan di Facebook, buat selebaran, tanya orang. Tak apa-apa. Macam anak. Anak udah kita didik. Lalu tak menjadi, ya udah. Gak usah sode, memang itu ketentuan kita. Karena anak itu kan beragam-beragam. Ya. Ada anak gilingan, menggiling aja kojo dia. Ada anak kunci, menggudak aja kojo dia nih. Ya kan? Ada anak tanah tuh, asal udah tinggal induk, oh hilang terus dia. Kan gitu tuh. Dia paham gitu. Anak apa yang elok itu entah anak apa, cacai lah. Saya agak pon nih. Ada tago. Awak mijak dia bukan? Oh iya. Jadi itu. Warabi yang keempat. Man syakka musibatahu innama yashkuru rabbih. Innama yashkuru rabbih. Rabbah. Barang siapa yang mengeluh dengan musibahnya, sesungguhnya dia lagi mengeluh kepada Tuhannya. Jadi 4. Allah, kenapalah aku ni sakit aja ya Allah. Aduh, berarti dia ngadu. Ya, dia tak terima Allah itu. Dia tak terima Allah. Jadi ada 4. Jadi 4. Siapa yang menyangka Allah tak mengampunkan dosa dia, maka dia lagi mengolok-olok agama. Siapa yang tawaduk kepada orang yang berada, hilang 2/3 agamanya. Siapa yang dia sedih dengan apa yang luput pada dia, Allah murka dengan dia itu, tak agama. Dan yang keempat, siapa yang mengaduh, bukan mengadu kepada Allah, mengarang dia tak terima dengan musibah itu, dia lagi mengarang kepada Allah. Makanya kalau orang meninggal, itu dilarang kita untuk meratap. Karena itu termasuk yaskurabah. Yaskurabah itu seperti mengajak Allah berperang. Tak timo bahwasanya meninggal orang yang apa tuh. Ya udah, meninggal suami ya udah timo ya Allah, itu anak atau apa yang sebagainya enggak boleh. Sabar. Makanya Nabi Ayub itu sudah dapat ilmunya. Maka ucapan dia alhamdulillah. Makanya saya katakan tadi 3 kunci itu Anda dapat baitan fil jannah, rumah di surga. Puji Allah alhamdulillah, bersyukur, lalu istirja. Ucap istirja itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekian sampai di situ saja. Kalau ada nak tanya dipersilakan. Makasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang banyak tadi itu semua banyak yang salah kita nih. Enggak salah. Belum cukup ilmunya saja. Jadi kadang-kadang itu Dakwakan uang kayu tadi. Itu. Ini makin kita ni berumur, makin kaji masalah wilayah hati ini makin besar. Iya. Ibadah udah kita lakukan. Iya. Tapi keikhlasan diuji, kesabaran diuji, kesyukuran diuji. Makin tua sakit banyak, di situ juga kita hendak ditanya mampu tidak bersabar dengan itu. Iya. Banyak tantangan hidup. Iya, Bunda aja betul, tantangan hidup. Ada yang lain? Iya, ini udah keluar minum. Minggir sikit.